Enggak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Di sini kami dari kelompok FE34 dan BE16 akan mempresentasikan hasil proyek akhir kami, yaitu Healthcare. Next. Di sini tim kami terdiri dari 5 orang, dengan 3 tim front end dan 2 tim back end. Laila Nur Farda sebagai front end developer, ada Rahmadi Fadilah sebagai front-end developer, Mahardika Alif Surya sebagai front-end developer, Alfian Nugroho sebagai back-end developer, dan saya sendiri, Haris Andi Satria Jawajanan, sebagai back-end developer. Next. Nah, di sini kami menggunakan tree diagram untuk menyelesaikan permasalahannya. Dan tree diagramnya ada di next selanjutnya. Baik, seperti yang terlihat di layar, di sini kami mengambil challenge itu dari Danone, yang mana Danone ini ingin eh, memberikan masyarakat, mendorong masyarakat untuk memiliki pola makan gizi seimbang yang memperhatikan dampak sumber makanan dari makanan yang mereka pilih. Nah, di sini terlihat ada 2 dampak, yaitu dampak kesehatan dan dampak ke planet kita. Yang di dampak kesehatan ini akan berdampak ke nutrisi dan kalori. Sedangkan dampak planet itu kepada pemilihan makanan dan awareness campaign ini kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Nah, di sini untuk kesadaran masyarakat sendiri ini akan menuju ke rekomendasi artikel, yang mana nanti semuanya dari dampak-dampak itu akan berujung kepada measurement tool, yang mana ada 3 tool di sini, ada BMI, calorie calculation, dan carbon calculation. Oke, next. Baik, untuk slide selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya Alfian Nugroho. Silakan. Lalu ada profil pengguna. Siapa? Ada remaja, karyawan, dan masyarakat umum. Lalu untuk usia sekitar 15 sampai 30 tahun. Untuk gender laki-laki dan perempuan. Aktivitasnya diet, pola makan, kesehatan, dan sadar akan dampak makanan yang dikonsumsi. Next. Lalu untuk masalah ada lingkungan, kesehatan, dan kesadaran manusia. Harapannya dapat mengkampanyekan kesadaran Danone dan perhitungan kalori dan karbon. Lalu ada artikel rekomendasi. Lalu untuk kebutuhannya diperlukan suatu platform untuk mengukur jumlah kalori dan karbon makanan serta artikel rekomendasi serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan dan lingkungan. Next. Lalu untuk solusinya di antara lain ada fitur BMI. Manfaatnya pertama, memudahkan pengguna mengetahui jumlah kalori dalam sehari. Lalu memudahkan pengguna menyimpan histori dan pengecekan BMI yang sebelumnya. Next. Lalu untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh Saudara Dika. Terima kasih. Selanjutnya, solusi yang kedua, yaitu solusi fitur kalori. Manfaatnya adalah memudahkan pengguna mengetahui jumlah kalori yang dihasilkan dari semua makanan. Dan yang kedua, memudahkan pengguna menambah atau mengurangi jumlah dari tiap makanan. Next. Dan yang ketiga, solusi fitur artikel. Manfaatnya memudahkan pengguna mengetahui rekomendasi diet. Dan yang kedua, artikel juga berisi tentang cara pengolahan atau menu untuk diet. Dan memudahkan pengguna untuk melakukan diet. Lalu selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Rahmadi. Baik, dalam tahap development aplikasi kali ini, berikut adalah beberapa tools yang kami gunakan. Dari sisi front end, kami menggunakan framework React.js yang menggunakan bahasa JavaScript, mengkombinasikan JavaScript dan HTML. Kemudian untuk
melakukan tata letak kami menggunakan CSS dan melakukan deployment-nya menggunakan Netlify. Selanjutnya untuk kolaborasi kami membuat wireframe dan UI UX menggunakan Figma dan Whimsical untuk beberapa dokumen BRD, user flow, dan untuk pengkodeannya menggunakan kolaborasi menggunakan GitHub. Dari sisi backend-nya menggunakan Node.js sebagai pembuat server, lalu Express untuk init server, lalu Postman untuk tes API yang telah dibuat. Untuk deployment backend-nya itu menggunakan Railway App. Lalu selanjutnya akan didemokan sedikit aplikasi yang telah kami buat. Untuk aplikasi yang kami buat, pertama user akan direct ke halaman landing page awal. Apabila user sudah memiliki akun, user dapat langsung masuk ke dalam aplikasi. Apabila user belum memiliki akun, user dapat memulainya dengan registrasi terlebih dahulu. Di sini saya akan melakukan registrasinya terlebih dahulu. Apabila notifikasi telah menunjukkan akun registrasi telah berhasil, kemudian user akan didirect ke halaman login. Apabila user berhasil login, user akan ditampilkan ke dalam halaman home. Di halaman home ini, user dapat melihat beberapa testimonial yang ada di dalam database kami, lalu beberapa layanan yang kami gunakan. Di sini yang telah sempat dijelaskan di awal, beberapa 3 layanan yang kami berikan untuk challenge. Yang pertama adalah perhitungan indeks massa tubuh atau BMI. Di sini user dapat menginputkan dan menghitung BMI. Di sini saya akan mempraktikannya. Apabila user sudah menginputkan beberapa requirement field yang telah diminta, user dapat hasil dari BMI, perhitungan BMI. Perhitungan BMI ini akan masuk ke dalam database berdasarkan akun user ID-nya. Dan apabila user ingin melihat histori BMI tersebut, user dapat mengupdate datanya di bawah sini. Nah, ini ada data tanggal BMI data-data BMI yang diinputkan, hasilnya dan status BMI. Di sini juga user dapat menghapusnya apabila data BMI tersebut sudah tidak relevan. Data BMI sudah dihapus. Baik, kemudian ada layanan kedua yaitu rekomendasi diet gizi seimbang. Nah, di layanan rekomendasi diet seimbang ini disajikan beberapa artikel. Di dalam artikel tersebut ada beberapa tantangan diet yang dapat user gunakan untuk membantu diet gizi seimbangnya. Nah, di sini ada beberapa panduan diet gizi seimbangnya. Artikel ini sudah menggunakan API, jadi beberapa artikel ini disematkan dalam database. Selanjutnya, layanan yang ketiga yaitu perhitungan kalori harian. Di perhitungan kalori harian ini, user diminta untuk
memilih beberapa makanan yang ada saat ini seperti alpukat, jeruk, stroberi misal. Nah, di sini ada logo keranjang. Di dalam logo keranjang ini, user dapat melihat kalori yang telah mereka pilih untuk memenuhi kebutuhan kalori hariannya. Untuk selanjutnya, fitur yang dapat kami kembangkan yaitu menghitung berapa karbon yang dihasilkan dari pemilihan makanan user itu. Mungkin itu saja secara garis besar layanan yang kami berikan kepada user nantinya. Selanjutnya akan dijelaskan rencana tindak lanjut yang akan dijelaskan oleh Laila. Baik, terima kasih. Di sini yaitu tindak lanjut atau fitur yang akan kita kembangkan di next episode, yaitu yang pertama di sini ada pengembangan fitur perhitungan karbon yang dihasilkan dari makanan. Yang kedua yaitu mengintegrasikan penghitungan BMI ke fitur kalori untuk memudahkan mengetahui jumlah kalori yang dibutuhkan dan terhitung dengan jumlah kalori makanan. Yang ketiga yaitu pengembangan fitur deskripsi makanan. Yang terakhir yaitu pengembangan fitur rekomendasi cara mengolah makanan. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.